Kita jumpa lagi di cerita Bunda Novel. Sekarang lanjut di bab 32 dengan tema Pop Outer Masa Lagi Adelia. Ya, jumpa kembali dalam curahan hati wanita enggak pakai rahasia-rahasiaan. Fanny Melati selaku pembawa acara reality show bangkit dari sofanya sambil membuat gerakan bibir seperti mendesah. Memang begitu ngirinya apabila usai mengucapkan slogan acara mereka. Enggak pakai rahasia-rahasiaan Wanita bertubuh langsing dengan rambut lurus di pundak itu lalu menatap kamera dengan pulasan senyum yang menawan. Presenter berusia 42 tahun dengan celana panjang berwarna putih dan blus lengan trompet warna magenta itu lalu mulai berceloteh manja. Gimana keadaannya pagi ini ibu-ibu dan pak bapak yang masih setia menonton saluran kebanggaan Indonesia? Trans TV selalu dinanti. Baik-baik pastinya ya. Nggak kerasa sekarang sudah hari Rabu aja ya. Oke deh Kaven, hari ini akan kedatangan tamu loh. Kamu pagi ini spesial banget pastinya. Dua supermom yang anti nangis-nangis klub dan pastinya jago menumpas pelakor. Kira-kira siapa ya? Penonton ada yang bisa nebak nggak? Tanya Fanny ke arah sekitar 20-an audiens alias penonton bayaran yang duduk di sisi kanan set panggung. Nggak. Baru penonton yang mayoritas kaum hawa tersebut. Nggak tahu. Masa sih? Oke Kak Fen, kasih clue ya. Ini berkaitan sama kasus-kasus yang lagi viral loh. Masa nggak ada yang tahu? Pancing Fanny penuh gimmick. Nggak. Seru nonton lagi kali ini dengan teriakan nyaring. Ya udah deh. Kita langsung panggilkan saja sama-sama ya. Bintang tamu, tunjukkan pesonamu. Home band yang manggung di sisi kiri latar panggung pun lalu memainkan musik pengiring yang ceria. Saat itulah salah satu kru wanita Trans TV bernama Sari menggiring Tiffany dan Carmilla dari ruang make up menuju studio 3 tempat acara CHW digelar. Carmilla berdegup kencang jantungnya. Wanita yang sudah didandani cantik dengan setelan gamis sponsor yang ciamik dengan paduan warna biru laut dan pink pastel itu berjalan sambil menggandeng tangan Tiffany yang tampil super branded dengan wardrobe pribadinya. Tiffany mengenakan channel tuat multi color coat dengan dalaman berupa blus putih lengan panjang dan ripped jeans yang super chic. Jeans itu pada bagian robeknya tertutup oleh stocking hitam yang sengaja dikenakan untuk menutupi kulit mulus Tiffany. Tak hanya itu, Tiffany juga mengenakan scarf Memoire de Hermes by Cati Latam yang dikeluarkan oleh brand fashion ternama Paris yakni Hermes. Mata siapapun akan membelalak lebar melihat pesona wanita yang berasal dari kalangan jet set tersebut. Selamat datang bunda-bunda cantik. Wow, kelihatan segar-segar banget persis kayak baru habis keluar dari salon. Puji Fanny pada kedua wanita berhijab tersebut. Sebagai host, Fanny langsung memeluk Tiffany dan Carmilla bergantian. Mereka juga cipika-cipiki lalu Fanny mempersilahkan bintang tamunya untuk duduk di sofa berwarna kuning cerah. Set panggung di Studio 3 ini mengusung warna cerah. Putih, kuning, dan hijau pupus dipilih tim kreatif untuk menyegarkan mata para penonton di bulan ini. Warna set studio nantinya bakal berubah lagi pada beberapa bulan ke depan. Menyesuaikan hasil survei daripada pengamat, kiranya warna apa yang pas untuk membuat para penonton tetap nyaman tak bosan menonton acara reality show yang kerap dibumbui dengan gosip panas tersebut. Apa kabarnya Bunda Tiffany, Bunda Carmilla? Tanya Fanny di ujung kursi. Carmilla dan Tiffany yang duduk bersebelahan di tengah-tengah sofa saling pandang dan senyum. Mereka kompak menjawab, baik. Masya Allah, adem banget ya melihat bidadari surga ini. Bawaannya tenang aja gitu. Studio pun jadinya makin tambah sejuk, beda banget ya kalau pas lagi nonton acara tentang yang onoh. Bibir tipis Fanny mengerucut sini, matanya membuat gerakan seolah sedang memelototi kamera. Sorak para penonton bayaran. Kamera pun lalu menyorot ke arah Tiffany dan Carmilla bergantian. Tampak keduanya hanya senyum-senyum tak enak sambil sesekali seling pandang. Nah, kok bisa ya cewek-cewek secantik dan sebaik mereka berdua ini dikhianati? Itu yang mengkhianati apa udah katarak matanya? Apa ada masalah sama penglihatan sampai-sampai mungutin remah rengginang? Cibir Fanny sambil geleng-geleng kepala. Penonton bayaran bersorak lagi. Mereka lalu kompak tepuk tangan meriah. Carmilla dan Tiffany yang tengah tertawa kecil pun mau tak mau jadi ikut tepuk tangan. Gimana Bu Tiffany? Saya tanya ke Bunda dulu ya. Itu ceritanya gimana sih kalau boleh tahu? Si ayah sudah berapa lama memangnya berhubungan dengan si Onoh? Tanya Fanny di raut yang penuh penasaran. Kamera utama lalu menyorot ke arah wajah Tiffany yang menggunakan make up nude. Wanita pekerja keras yang memang sudah kaya raya sejak lahir itu pun tersenyum anggun seraya melipat kakinya sopan. Sudah lama mungkin ya. Sayangnya saya saja yang bodoh, jadi saya tidak ingat kalau ternyata mereka sudah saling suka dan berzina di belakang saya. Terdengar suara sound effect yang ditambahkan oleh kreatif, musik pengiring sedih dari alat musik keyboard pun dimainkan, suasana studio dibuat sesedih dan sedramatis mungkin. Dia itu ikut saya sejak baru lulus kuliah. Waktu itu saya ingat banget usianya baru 24 tahun.
Saya memang waktu itu butuh seorang manajer untuk mengurus salon karena saya sadar kalau usaha yang saya jalani ini mungkin tumbuh besar dan memang butuh seorang ahli keuangan dan ahli manajemen untuk mengatur bisnis tersebut. Dapatlah si pelakor ini. Saya terima dia karena beliau ini anaknya cantik, ramah, dan mudah bergaul. Orangnya juga luas hobi dandan. Saya pikir cocok banget nih buat kerja sama saya. Tiffany mulai bercerita, ada getir di dadanya. Namun dia tahan agar tetap bisa menjelaskan kepada seluruh masyarakat Indonesia terkait iwal masalah yang tengah menderanya. Semua berjalan baik-baik saja awalnya. Tahun pertama dia kerja salon saya berkembang pesat, laporan keuangan semuanya beres. Untung naik berkali lipat bahkan saya sampai buka 3 cabang lagi. Saya percayakan semuanya ke si AS ini, bagi saya dia memang bisa pegang amanah orangnya. Bahkan saya pakaikan dia kartu kredit dan kartu debit atas nama saya semua. Dia bebas pakai untuk apa saja termasuk buat jajan dan pakaian. Nggak sama sekali saya hitung-hitungan karena bagi saya dia emang bawa hoki. Tiffany menghela napas lagi, sesak sekali dia. Matanya bahkan berkaca mengetahui sosok di sebelahnya tengah tidak baik-baik saja. Carmilla langsung merangkul, mengusap-usap lengan Tiffany yang sudah dianggapnya seperti kakak sendiri. Masuk tahun kedua pas di awal masih sama, masih terlihat baik-baik saja. Saya sampai hadiahkan dia ponsel mahal sesuai keinginan dia. Katanya biar kalau mau upload ke sosmed untuk promo salon kualitas gambar semakin bagus. Padahal selama ini dari kantor juga sudah dipakaikan ponsel yang mahal dan sejenis. Cuma waktu itu dia pegang juga punya sendiri. Oke, saya belikan cash tanpa potong gaji. Motornya juga saya belikan yang paling baru. Waktu itu lagi anget-angetnya Vespa keluaran terbaru harga 50 jutaan. Saya kasih ke dia biar kerjanya makin semangat. Di bulan ke-6 tahun kedua gelagat anak ini sebenarnya sudah agak-agak mencurigakan. Tiba-tiba sering izin sakit berhari-hari, kadang 4 hari, pernah juga 1 minggu. Kebetulan saat dia sakit itu suami selalu bilang kalau dia sibuk dan gak bisa pulang ke rumah. Alasannya meeting keluar kota lah, ada urusan kesinilah, kesitulah. Hati saya sudah bertanya-tanya sebenarnya, ada apa sih? Tapi saya gak mau suuzon sama orang apalagi anak buah sendiri. Tiffany mulai menetaskan air mata. Fanny yang bersimpati langsung mengambilkan beberapa helai tisu yang diambil dalam kotak di atas meja dekat tempat duduknya. Sabar ya bunda, ini tisunya, bisik Fanny pelan seraya berjalan mendekat ke arah Tiffany untuk memberikan tisu. Tiffany mengangguk, kolektor berlian yang menyukai barang-barang blender tersebut mengusap peran air mata di ujung pelupuknya. Setelah itu bagaimana bunda akhirnya bisa mengendus kecurangan mereka berdua? Tiffany berdeham, terdengar menarik napas dalam dan menatap ke arah Fanny. Sorot kamera pun mulai mengarah ke depannya. Jadi di penghujung tahun kedua itu tiba-tiba aja si AS ini bilang kalau dia mau selamatan pindahan rumah baru. Saya agak kaget. Saya tahu betul seperti apa perekonomian dia sebelum kerja sama saya kan. Bukan maksud buat mengecilkan dia dan orang tuanya. Enggak sama sekali. Hanya saja saya rasa untuk bisa bikin rumah dalam tempo secepat itu rasanya mustahil kalau hanya mengandalkan gajinya yang hanya 5 juta per bulan. Hidup anak itu sangat hedon. Senang hura-hura dan hobi kredit barang branded. Mulai hari itu saya makin curiga. Saya cek semua laporan keuangan, ada selisih sih. Cek lagi rekening koran dari ATM yang dia pegang semuanya normal, gak ada tarik tunai yang berlebih atau yang saya gak tahu kemana larinya. Soalnya dia kalau ambil uang tetap laporan ke saya via WA atau mulut langsung. Saya itu curiganya langsung ke suami. Setahun penuh dia sama sekali gak ngasih saya nafkah. Efek bernada kaget sekaligus prihatin itu diputar lagi. Suara denting keyboard pun kian menyayat hati siapapun yang mendengar penuturan Tiffany pasti akan merasa sama hancurnya. Mulai dari biaya rumah, bayar karyawan, asisten rumah tangga, cicilan aset, sampai pendidikan anak-anak saya semua yang tanggung. Memang waktu itu rezeki saya sangat lancar bahkan berlebih, hanya herannya kenapa suami selalu bilang kalau dia nggak punya uang. Alasannya habis buat diputarkan ke modal, nyatanya Zong. Saya akhirnya bersikukuh buat minta bukti cetak rekening koran suami. Sampai berantem hebat segala tetap dia nggak mau kasih. Oke saya ngalah, saya diamkan suami dan AS. Sampai akhirnya pada bulan kedua tahun ketiga dia bekerja sama saya, AS mengajukan resign. Pas bertepatan resign itu dia memposting foto di Instagramnya baru beli mobil baru. Hati saya makin yakin kalau dia ini pasti ada main dengan suami. Allah maha baik memang meskipun ketahuannya baru setahun yang lalu. Tapi akhirnya semua terbukti juga bahwa mereka ternyata ada main di belakang. Kepergok tahun lalu bulan Januari pas tanggal 3 itu di Bali di hotel bintang 5 kamar paling mahal. Saya ingat banget mereka itu lagi gak pakai sehelai benang pun pas kami grebek sama polisi. Mereka nangis minta ampun dan janji gak ngulangin. Saya masih simpan videonya sampai sekarang.
Kalau ingat itu saya sakit hati dan gak bisa maafin. Tiffany menangis juga. Akhirnya Carmilla mendengar itu langsung ikut terseduh selain memeluk tubuh sang kakak angkat. Carmilla jadi menyadari satu hal bahwa apa yang telah dia rasakan sekarang ternyata tak sebanding dengan sakitnya menjadi sosok Tiffany. Kebaikan perempuan mulia itu ternyata dibalas dengan secangkir pisah. Harta yang telah dia gelontorkan untuk membahagiakan si manajer dianggap tak juga cukup dan malah suaminya pun diembat juga. Carmilla merasa jauh lebih beruntung sebab dia tak kehilangan sebanyak apa yang Tiffany alami. Selain kerugian moral, Tiffany jelas rugi materi yang tak sedikit sebab Adelia. Perempuan itu memang sungguh keterlaluan dan berbahaya.